Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir di kawasan Kutai Barat semakin meluas. Viral, penjaga kantor pakai mobil dinas jadi taksi daring. Kampung Ketupat di Balikpapan jadi incaran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tengah sibuk dengan perkara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sektor yang memberlakukan PHK ini pada sektor pertambangan dan perkebunan. Untuk alasan PHK tersebut karena efisiensi serta berakhirnya aktivitas perusahaan. Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans Berau menyatakan, karyawan yang terdampak PHK memiliki beberapa pilihan. Di antara pilihan yang bisa dilakukan yakni beristirahat di rumah atau bekerja di perusahaan lainnya. Tentu kalian dibutuhkan pertama itu pasti mereka juga pernah lakukan di orang yang PHK ini kan. Artinya ada keahliannya lah. Nah, itu kan mereka yang membuka tambang ini kan membuka lowongan pekerjaan di Disnaker. Bisa di email, di loker macam. Nah, tinggal yang kemauan dari si karyawan ini, apakah mereka ini ingin masuk ke pertemanan baru itu, atau mereka mau istirahat dulu, buka usaha, atau mereka mau beralih kerjaan. Nah, itu sekarang seperti itu. Untuk saat ini jumlah karyawan yang terkena PHK sebanyak 800 orang. Jumlah ini berpotensi bertambah mengingat sejumlah perusahaan lainnya yang akan menutup usahanya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sampah-sampah ini kini jadi atensi serius Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan. Dari analisa awal diketahui jika sampah-sampah tersebut tidak hanya berasal dari rumah tangga, namun berasal dari luar daerah yang terbawa oleh arus laut. Dari pendataan Dinas Lingkungan Hidup terdapat 10 kelurahan di wilayah pesisir yang kerap menghadapi persoalan sampah. Dari luasan tersebut jumlah sampah ini mencapai 9 ton sampah perharinya. Untuk mengatasi hal tersebut, DLH menugaskan 6 petugas di masing-masing kelurahan. Ada 10 kelurahan pesisir, itu kita tempatkan petugas kebetulan 60 orang. Kalau 10, 60 bagi 10 kan berarti 6, satu kelurahan itu ada 6 pesisir. Nah, khusus di Balikpapan Barat, di mana atas air, kita ada tambah di sana 20 orang karena memang sampahnya kan cukup lumayan karena permukiman di sana. Berapa banyak sih Pak kalau hasil sampah-sampah di persisiran itu? Sampah pesisir itu rata-rata setiap hari antara 6 sampai 9 ton. Tergantung musim ini, musim angin ya. Kalau musim selatan itu bisa sampai di atas 9 ton sampahnya. Karena kan dia bawa dari pasang. Warga pesisir yang dipekerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup memperkirakan tumpukan sampah terbanyak di bulan Juni hingga September mendatang. Untuk menyingkirkan sampah tersebut, para petugas ini harus bekerja setiap hari. Bulan 6 ke atas sampai bulan 9. Kenapa begitu Pak bisa di bulan 6 ke atas Pak? Karena limbah dari pesisir dari dalam sungai ini terus musim ombak. Jadi angin dari luar bertiup sampai yang keluar tertampung di sekitar pantai sini. Upaya yang sudah dilakukan Pak untuk warga sekitar sini apa sih?
ya upayanya ya ini kebersihan. Tapi kalau memang kita kewalahan, kadang memang bukan istilahnya karyawan dari Dinas Lingkungan Hidup, sebagian warga juga ikut membantu. Dinas terkait diharapkan mampu mengatasi persoalan sampah yang jumlahnya terus menggunung. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sebuah kampung di Jalan Sosial Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, di hari-hari tertentu ramai oleh aktivitas pembuatan ketupat. Dari kondisi tersebut tak mengherankan jika kampung ini dikenal dengan sebutan Kampung Ketupat. Warga memastikan aktivitas membuat ketupat tidak hanya dilakukan di hari tertentu, namun dilakukan setiap hari. Setelahnya, hasil kerajinan tangan ini mereka jual ke pasar. Seorang pengepul menyatakan ketupat buatan dari kampung ini diminati karena kualitasnya cukup bagus dan harganya tergolong murah. Untuk saat ini harga yang ditawarkan yakni Rp8.000 per ikat. Satu rumah rata-rata ada yang keluarga 4, anggota keluarga 4 bisa sampai 1.000, kadang sampai 800 minimal. Itu dijual kemana? Ke Pandansari. Kita ke pasar Pandansari sama Pasar Baru, 2 pasar ini. Berapa di harganya? Kadang kalau benar-benar kurang bisa 8.000. 8.000 per 10 biji. Oh, 8.000 per 10 biji. Ya. Ini jual hanya ketupat jadi atau janur juga? Ada yang pesan ketupat jadi, ada juga yang butuh yang bahan ini, kelapa muda, kelapa janur. Salah satu warga mengaku aktivitas pembuatan ketupat ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Karena terbiasa dengan kondisi tersebut, maka tiap orang mampu memproduksi hingga 500 ketupat per hari. Dari semalam bisa dapat 500. Berapa orang yang ngerjain? Itu sendiri kalau 500. Iya, per orang. Ini untuk janurnya beli atau gimana Bu, hasil kebun? Kita beli, ada yang masak. Bu, hasil penjualan ketupat ini nantinya akan digunakan untuk apa Bu? Skincare. Ya. Alhamdulillah bisa dapat nambah kebutuhan, bantu. Nah, bagi Anda yang membutuhkan ketupat untuk acara tertentu, ada baiknya jika memesan dari kampung ini. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.